Assalamualaikum teman, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Legenda Raja Serigala. Bab 876. Kemudian, Sena memasuki kamar. Dia membawa sebuah kotak berisi jarum perak dengan bentuk yang beragam. Sambil menyiapkan alat, Sena bertanya dengan penasaran, Teguh, nggak ada yang menandingi akupuntur kakek dalam sekte obat-obatan. Kemahiran akupunkturnya jauh melampauiku. Kenapa kamu memintaku buat mempraktikkan akupuntur? Sena tidak percaya dengan alasan Teguh tentang menyajikan teh dan obat. Dia merasa pasti bukan itu alasannya, karena Teguh menatapnya dalam-dalam seraya tersenyum. Di seluruh sekte obat-obatan cuma kamu yang kupercaya. Sena tidak menyangka dengan jawaban Teguh. Setelah terdiam sesaat, dia secara refleks bertanya, kenapa kamu merasa begitu? Firasat saja. Teguh menjawab sekenanya tanpa alasan yang jelas. Mereka tersenyum saat mata mereka bertemu, pakai jarum perakku saja. Teguh menatap jarum perak yang diletakkan di sebelah bantalnya. Sena menyimpan jarum perak miliknya, maaf merepotkanmu. Setelah mengatakannya, dia melepas pakaiannya dengan susah payah. Meskipun Sena sudah cukup dewasa, melihat tubuh pria dewasa untuk pertama kalinya membuatnya merasa malu. Namun, dalam keadaan seperti ini Sena harus menahan rasa malunya. Sesuai arahan Teguh, dia menusukkan satu persatu jarum perak ke titik-titik akupuntur pada tubuh Teguh. 5 menit kemudian, puluhan jarum perak pada tubuh Teguh membentuk pola yang misterius. Entah dari sudut mana dilihat, pola itu tetap menampakkan keindahan yang unik. Sena diam-diam takjub. Kemahiran akupuntur Teguh tidak kalah dari kakeknya. Selanjutnya, kamu harus menyuntikkan sedikit energi ke setiap jarum perak sesuai urutan perjalanan energi dalam meridian, jelas Teguh. Baik, tanpa ragu, Sena langsung melakukan apa yang dikatakan Teguh. Keajaiban mulai terjadi. Saat energi Sena mengalir ke tubuh Teguh, meridian Teguh mulai pulih perlahan-lahan, bahkan energi yang sudah hampir habis dalam tubuhnya mulai memperlihatkan tanda-tanda pemulihan ini. Sebagai anggota sekte obat-obatan yang dikenal sebagai penyembuh terbaik di dunia, bahkan sebagai putri suci dari sekte obat-obatan, Sena belum pernah mendengar tentang teknik akupuntur yang mampu memperbaiki meridian. Luar biasa, keterampilannya tak tertandingi. Memikirkan hal ini, Sena melirik Teguh tanpa sadar. Dia sangat penasaran, bagaimana bisa saudara jauhnya berhasil masuk ke jajaran para master alam bela diri hanya dengan usahanya sendiri tanpa memiliki keturunan master bela diri. Apa yang Teguh alami hingga menguasai keterampilan akupuntur yang luar biasa seperti ini? Setelah mengendalikan energi dalam waktu yang lama dan bertekanan tinggi serta terus menyuntikkan energi ke dalam jarum perak, Sena mulai merasa kelelahan. Energi dalam tubuhnya mulai menipis, membuatnya lemas. Wajahnya kini tampak memucat. Sementara itu, wajah Teguh menjadi lebih cerah dan energinya juga membaik secara bertahap. Hal yang paling penting adalah meridian dalam tubuhnya telah pulih sebagian dan masih ada sedikit energi tersisa, Teguh. Setelah sesi akupuntur selesai, Sena bertanya, aku baru tahu tentang teknik akupuntur yang bisa memperbaiki meridian. Dari mana kamu mempelajarinya? Teguh telah memilih untuk percaya pada Sena, jadi dia tidak menyembunyikan apapun. Dia menjelaskan dengan singkat, aku belajar teknik akupuntur ini dari buku kuno bernama Sutra Hati Yama. Teknik akupuntur biasanya dipakai buat mengobati penyakit, menghilangkan racun, dan mengembalikan energi sesuai batasannya. Selain itu, teknik akupuntur bisa dipakai buat memperbaiki meridian selama menggunakan energi dalam prosesnya. Pengobatan ini memang hebat. Sekarang aku sudah mewariskan teknik akupuntur ini padamu. Aku cuma punya satu permintaan kecil, teknik akupuntur ini sangat hebat. Apa Teguh sungguh memberikannya begitu saja? Sena menatap mata Teguh sambil bertanya, katakan, apa syaratnya? Tolong jaga kerahasiaannya. Jangan beritahu orang lain tentang ini. Sena mengira syaratnya adalah sesuatu yang rumit, jadi dia segera berjanji. Tenang saja, aku nggak bakal bocorin. Mereka berdua beristirahat sejenak. Beberapa saat kemudian, fajar mulai menyingsing.
Seorang pelayan mengetuk pintu. Putri Suci, Tuan Teguh, Kepala Sekte meminta kalian pergi ke ruang tamu, ada tamu dari luar yang mencari Tuan Teguh. Pasti elang hitam sudah datang. Teguh bangun dari tempat tidur dan menuju ruang tamu. Bab 877. Sesampainya di aula, elang hitam sudah menunggu di kursi tamu. Sebagai master seni bela diri yang hebat, dia langsung menyadari keanehan pada diri Teguh. Elang hitam buru-buru berdiri, wajahnya seketika memucat. Raja Serigala, apa yang terjadi pada tubuhmu? Tanyanya dengan cemas. Aku nggak apa-apa. Teguh menggelengkan kepala untuk mengalihkan perhatian. Dia menyerahkan bagian peta inti yang diberikan Tejasvi kemarin. Ini bagian yang hilang dari peta harta karun. Setelah disatukan harus bisa dapat lokasi yang tepat. Elang hitam tidak meragukannya. Dia segera mengambil peta itu dan menyatukan dua bagian jadi satu. Wah! Setelah kedua bagian peta disatukan, keajaiban pun terjadi. Saat dua bagian peta yang terbuat dari bahan khusus itu disatukan, pada titik pertemuannya, entah karena kontak antara lapisan bahan yang berbeda atau bukan, tepian peta mulai meleleh. Setelah meleleh, kedua bagian itu berubah menjadi peta baru yang lengkap. Elang hitam tercengang melihat kejadian ini. Setelah itu, tanpa menunggu lama, dia segera mengambil peta yang lengkap dan mulai menentukan lokasi. Setelah mencoba berbagai cara, akhirnya elang hitam berhasil menemukan lokasi persis tempat harta karun dengan menggunakan pantulan sinar matahari. Luar biasa! Dengan tangan gemetar, elang hitam takjub sambil berkata, ternyata jadinya begini. Pantas peta yang benar nggak kutemuin meski sudah kucoba sekuat tenaga. Tejasvi segera mengisyaratkan seorang pelayan dengan tatapan matanya. Pelayan itu mengerti dan segera memberi tahu 4 keluarga besar. Tidak lama berselang, kepala keempat keluarga besar tiba di sekte obat-obatan bersama para master alam bela diri, mereka. Kedatangan orang-orang dengan aura menakutkan membuat elang hitam merasa tertekan hingga kesulitan bernapas. Dia menatap Teguh dengan ekspresi takjub. Raja Serigala. Mereka kayaknya master yang jauh lebih kuat dari kita. Elang hitam memelankan suara. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba banyak orang yang terlibat? Tanyanya. Nggak usah terlalu dipikirin. Teguh menjawab dengan tenang. Bawa aja mereka ke lokasi harta karun keluarga Sabel. Elang hitam tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa ini peta lengkap lokasi harta karun keluarga Sabel? Noah melihat peta yang tergeletak di atas meja. Matanya yang dalam tampak bersinar dengan keserakahan. Harta karun keluarga Sal. Setelah 20 tahun lamanya, akhirnya kita menemukannya. Siapa sangka harta karun keluarga Sabel tersembunyi di sini. Disnu, Triasa, dan Winesh juga mengelilingi peta. Mengamati peta bersama-sama. Ekspresi dan kilatan mata mereka mirip dengan Noah. Mereka sudah mendambakan harta karun keluarga Sabel sejak lama. Sekarang tujuan mereka hampir tercapai. Mana mungkin mereka tidak bersemangat? Mana mungkin mereka tidak senang? Tejasvi tetap tenang. Dia memandang para kepala keluarga dan berkata, karena lokasi harta karun yang benar telah ditemukan, sekarang pulanglah dan istirahat. Besok pagi kita berangkat bersama. Keempat kepala keluarga saling menatap dan mengangguk. Baiklah, sudah diputuskan. Besok pagi kita berangkat. Mari kita cari harta karun keluarga Sabel. Akhirnya harta karunnya ketemu juga. Keempat kepala keluarga pergi dengan puas, menyisakan Tejasvi, Sena, Teguh, dan elang hitam di aula, elang hitam. Malam ini tidurlah di sekte obat-obatan. Pinta Teguh. Besok pagi kita berburu harta karun bersama. Baik. Elang hitam mengangguk, lalu diantar pergi oleh anggota sekte obat-obatan. Hari makin gelap. Bab 878. Bulan mulai menampakkan sinarnya. Bersinar terang di langit malam seindah permata, di dalam kamar. Teguh berbaring di tempat tidur lagi setelah melepas pakaiannya. Sekarang Sena sudah tidak terlalu malu. Sebaliknya, dia justru sangat berharap dapat menguasai kemampuan akupuntur sakti yang dapat memperbaiki meridian tubuh. Jelep. Jarum ditusukkan satu per satu. Sena terus menyalurkan energi dalam tubuhnya melalui jarum perak pada tubuh Teguh. Hal itu membuat sebagian besar meridian dalam tubuh Teguh pulih. Sedikit energi yang tersisa mengubah aliran energi menjadi gelombang. Teguh tiba-tiba menyentuh dada dan menyemburkan seteguk darah berwarna hitam.
Sena buru-buru membantu Teguh dan tanpa sengaja meraih pergelangannya yang membuatnya terkejut. Kamu, Teguh, apa semua racun dalam tubuhmu sudah hilang? Pantas saja Sena terkejut. Racun itu diberikan oleh Noah, kepala keluarga Yadira pada Teguh. Meskipun kakeknya juga telah turun tangan, racunnya tetap belum hilang. Sekarang Teguh membimbing Sena hingga berhasil menghilangkan racun. Ini cuma teknik sepele. Teguh menatap Sena sambil menyunggingkan senyum. Teknik akupuntur ini lebih dari yang kamu bayangkan. Selama mempelajarinya sungguh-sungguh, kamu pasti bakal menerima manfaatnya. Sena takjub, dia punya nyali. Energi yang dialirkan dalam tubuh Teguh kini sedang bergerak dalam tubuhnya selama beberapa saat. Beberapa membantu memperbaiki meridian, sedangkan yang lain kembali dari ujung jarum. Dalam proses ini, kekuatan Sena seakan juga telah disempurnakan. Menjadi lebih padat, menjadi lebih murni, sampai-sampai kebuntuan yang selama ini Sena rasakan menjadi lancar kembali. Dia menjadi kegirangan saat memikirkannya. Setelah berpamitan, Sena meninggalkan kamar Teguh dan menjelaskan keadaannya pada Tejasvi, kakek. Wajah Sena terlihat campur aduk antara kekaguman, kebingungan, bahkan ketidakpercayaan. Abis mempraktikkan 2 sesi akupuntur pada Teguh, aku malah berhasil melewati kebuntuan energiku. Apa? Mendengar hal itu, Tejasvi terkejut dan segera mendekati Sena. Dia meraih pergelangan tangannya dan menyalurkan energi untuk memeriksa, benar saja. Energi dalam meridian Sena bergemuruh seperti ombak, sangat aktif. Menandakan tanda-tanda bahwa dia telah melakukan terobosan. Ini. Sena tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya. Sena punya bakat alami yang luar biasa dan mulai melatih energi dalam tubuhnya sejak kecil sehingga dia dapat mencapai ahli bela diri master pada usia muda. Namun dia mengalami kebuntuan pada tahap akhir alam bela diri master selama beberapa tahun. Menurut dugaan Tejasvi, setidaknya dia harus berlatih 3-5 tahun lagi sebelum dia bisa menembus alam Raja Bela Diri Raja, namun, sekarang. Setelah mempraktikkan 2 sesi akupuntur pada Teguh, kekuatannya meningkat begitu saja. Luar biasa dan tidak masuk akal. Kakek, kira-kira kenapa bisa gitu? Tanya Sena, menurut legenda. Tejasvi memicingkan mata, memandang ke kejauhan di luar jendela. Di pegunungan Seribu Malajang, tersembunyi sebuah kuil dewa kuno. Ada semacam kitab suci dalam kuil dan setelah dipelajari akan muncul keajaiban seperti yang terjadi pada dirimu. Kitab suci. Sena teringat tentang kitab sutra hati Yama yang diceritakan Teguh. Sena kembali bertanya, tapi bukankah kakek pernah bilang kalau kuil itu sudah lama rusak, bahkan orang-orang Malajang juga nggak tahu di mana keberadaannya. Tejasvi mengalihkan pandangannya pada Sena. Konon, memang begitu kejadiannya. Bab 879. Tapi, pada 20 tahun yang lalu, sebenarnya kuil itu masih berada di kedalaman pegunungan Seribu. Seiring hancurnya keluarga Sabel oleh 4 keluarga besar, kuil yang jauh itu juga menghilang dalam semalam. Nggak bisa dimungkiri, para pewaris dari kuil itu masih ada. Sena tiba-tiba mengerti, benar. Sebelumnya, dia pernah mendengar bahwa Teguh pergi ke pegunungan Seribu. Teguh sendiri juga menceritakan tentang sutra hati Yama, jadi dia pasti telah menerima bimbingan dari pewaris kuil, namun, Sena telah berjanji pada Teguh untuk tidak membocorkan tentang sutra hati Yama serta teknik akupuntur yang luar biasa. Di sisi lain, Tejasvi termenung. Setelah itu, dia berkata pada Sena, Sena, pasti Teguh telah menemukan sesuatu dari kuil dewa di Malajang itu. Karena dia mempercayaimu, kamu harus tetap bersamanya. Aku punya firasat. Teguh adalah inti orang paling penting dalam pencarian harta karun keluarga Sabel. Sena kaget, lusa. Kakeknya tidak menyukai Teguh, bahkan menyalahkannya karena melibatkan sekte obat-obatan dalam kekacauan ini, sekarang dia malah menyuruh Sena untuk mempercayai Teguh lagi pula. Tejasvi melanjutkan dengan memelankan suara. Keempat keluarga besar cuma tahu bahwa harta karun keluarga Sabel menyimpan rahasia keabadian. Nggak ada yang tahu. Keluarga Sabel masih memiliki satu harta karun yang sama berharganya. Sebagai anggota keluarga Sabel, Tejasvi tahu lebih banyak rahasia dibanding 4 keluarga besar. Pengetahuannya lebih rinci dan spesifik. Kakek, harta karun macam apa itu? Tanya Sena dengan penasaran, mural. Tejasvi menjelaskan dengan lirih.
Konon, mural turun-temurun selama beberapa generasi itu menyimpan rahasia tersembunyi. Sena refleks memicingkan mata. Selama 20 tahun, ini pertama kalinya dia mendengar kakeknya menceritakan rahasia keluarga. Lalu, Sena dengan penuh penasaran terus bertanya. Tejasvi juga tidak keberatan menjelaskan semuanya satu per satu. Kakek dan sang cucu itu berbincang sampai larut malam. Hingga, cahaya bulan mulai redup dan digantikan matahari di ufuk timur. Keesokan harinya, 4 kepala keluarga datang pagi-pagi buta bersama anggotanya. Sena segera mendatangi kamar Teguh. Teguh, orang-orang dari 4 keluarga besar sudah datang. Setelah mengetuk pintu, Sena langsung masuk. Sena terbelalak melihat keadaan di dalam ruangan. Teguh duduk bersila di ranjang, matanya terpejam rapat, dan di atas kepalanya tampak kepulan asap. Bagian atas tubuhnya terbungkus dengan lapisan kulit mati berwarna hitam, mirip seperti kulit ular yang membuat bulu kuduk merinding. Teguh. Sena begitu kaget dan buru-buru memasuki kamar. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang pergelangan tangan Teguh. Wus. Saat itu tubuh Teguh berguncang dan lapisan kulit mati berwarna hitam yang menyerupai kulit ular mulai mengelupas dan jatuh, diikuti energi kuat yang meluap dari tubuhnya dan menyebar ke segala penjuru. Merasakan kekuatan yang tak terhentikan ini, Sena tanpa sadar mengumpulkan kekuatannya untuk melawan Duar. Sesaat kemudian, energi kuat menghantam Sena, membuatnya terpental 5 langkah, sebelum akhirnya berhenti. Alam bela diri Raja. Setelah Sena menstabilkan posisinya, Sena dengan serak mengucapkan beberapa kata. Matanya yang jernih menatap Teguh dengan penuh kekaguman. Bab 880. Teguh menghentikan aliran energinya sambil menghela napas panjang. Saat mendapati kekaguman Sena, dia hanya tersenyum tanpa menjelaskan. Beneran nggak kusangka, Sena telah mengenal Teguh cukup lama dan Sena tahu Teguh belum genap sebulan memasuki alam bela diri. Kemampuanmu mencapai alam bela diri tanpa kekuatan bela diri kuno sulit dicapai kebanyakan orang. Kurang dari 1 bulan, bahkan menembus dari alam bela diri master ke alam bela diri raja. Aku belum pernah lihat kecepatan latihan secepat ini. Orang-orang hebat sepanjang sejarah pun mungkin nggak ada yang secepat kemajuanmu. Hebat, luar biasa. Ekspresi Sena penuh dengan kekaguman. Saudara jauhnya memang pantas mendapatkan pencapaian ini. Nggak semudah itu. Teguh tersenyum getir sambil menggeleng. Aku cuma gunain energi darimu sementara buat menembus batas latihan, aku belum sepenuhnya masuk ke alam ini karena meridianku yang belum sepenuhnya pulih nggak bisa simpan energi yang bukan milikku dengan sempurna. Ini ilusi semata. Ilusi semata. Sena tidak mempercayai kerendahan hatinya. Pada saat kamu berhasil memperbaiki meridian, kamu pasti bakal masuk alam bela diri raja dengan stabil. Orang-orang yang sudah lebih dulu masuk pasti kaget. Teguh tidak menghiraukan pujian Sena. Dia hanya tersenyum dan menjawab acuh tak acuh. Baiklah, mari kita diskusikan rencana pencarian harta karun. Dalam perjalanan pencarian harta karun, kekuatan Teguh masih belum pulih sepenuhnya. Elang hitam pun akan kerepotan untuk membantunya. Sementara itu, Teguh harus menghadapi keempat keluarga besar yang licik. Situasi benar-benar tidak menguntungkan. Ayo, Sena mengangguk dan keluar terlebih dulu. Teguh bergegas membuntutinya, di aula. Tejasvi selaku kepala sekte obat-obatan, Disnu selaku kepala keluarga Sialagan, Triasa selaku kepala keluarga Ananta, Winesh selaku kepala keluarga Wira, dan Noah selaku kepala keluarga Yadira berkumpul bersama. Selain itu, para tetua yang menemani keluarga mereka masing-masing. Kumpulan orang-orang yang mengagumkan. Dari pihak Teguh hanya elang hitam yang berada pada tingkat Grandmaster, yaitu tingkat yang paling rendah. Kedatangan Teguh segera menarik perhatian semua orang. Semua sudah tiba. Teguh, di mana harta karun keluarga Sabel disembunyikan? Tanya Tejasvi. Teguh memandang elang hitam. Di antara peninggalan kuno di kedalaman Gunung Kaliputi, jawab elang hitam dengan jujur. Begitu rupanya. Teguh memandang keempat kepala keluarga. Kalau begitu, mari kita berangkat. Tidak ada yang keberatan. Jarak antara Gunung Kaliputi dan ibu kota tidak terlalu jauh. Keempat keluarga besar serta sekte obat-obatan punya helikopter. Oleh karena itu, semua sepakat pergi ke Gunung Kaliputi menaiki helikopter, di tengah perjalanan. Dalam helikopter keluarga Yadira, Noah memerintahkan.
Tetua Agung, segera beritahu anggota keluarga kita menuju Gunung Kaliputih, tempat harta karun keluarga Sabel disembunyikan, suruh mereka mengatur para master. Buat mengikuti kita secara diam-diam. Setelah dapat harta karunnya, semua bakal dibagi rata. Noah memicingkan mata dengan licik. Kita bakal rebut harta karun keluarga Sabel dengan paksa. Harta karun keluarga Sabel, rahasia keabadian jangan sampai bocor. Demi mendapat harta karun, keluarga Yadira sudah mempersiapkannya sejak lama. Sekarang mereka sampai pada tahap paling penting, jika perlu bertikai, nyawa taruhannya. Noah pasti akan menguasai harta karunnya. Tetua Agung pun menjawab dengan serius. Baik, Tuan Noah. Dalam helikopter sekte obat-obatan, setelah berpikir lama, Sena akhirnya bicara. Kakek, keluarga Yadira selalu bertindak seenaknya. Dulu mereka yang pertama musnahin keluarga Sabel. Kali ini, aku khawatir mereka juga nggak mau kalah. Mungkin mereka bakal lakuin sesuatu diam-diam. Mendengar penjelasan Sena, Teguh yang memejamkan mata untuk istirahat, merasakan telinganya berdengung. Noah. Tejasvi mendengus dingin. Si tua licik ini pasti nggak bakal diam saja. Tapi Disnu, Winesh, dan Triasa telah mencapai tahap akhir alam kaisar kultivasi. Meski dia sangat pemberani, jangan harap bisa melawan mereka bertiga sekaligus. Menyinggung mereka bertiga pas, bakal merugikan Noah. Tahap akhir alam kaisar kultivasi. Itu adalah alam baru yang melampaui alam bela diri raja dan bisa dikatakan sebagai master terhebat di dunia. Wajah Teguh menjadi agak serius. Kakek, kita harus waspada sama orang lain, tegas Sena. Noah telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Kabarnya, dia baru keluar dari pengasingannya setelah Teguh membunuh kaisar palsu. Bab 881. Mengingat bakatnya, mencapai tingkat yang lebih tinggi bukanlah hal yang mustahil. Kekhawatiran Sena bukan tanpa alasan. Apabila Noah telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dan tetap bersembunyi, dia bisa menyerang diam-diam saat mereka lengah dalam sekali serang. Sena. Tejasvi tersenyum mendengar penjelasannya. Masuk ke alam bela diri seperti terjun ke dalam lautan. Walau tingkatannya bisa beri kekuatan yang dahsyat bagi ahli bela diri, itu bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan. Seni bela diri yang sudah mencapai tingkat tertinggi. Keterampilan yang luar biasa. Tanggapan dalam menghadapi situasi mendadak. Semuanya adalah faktor yang sangat penting dalam pertarungan. Perkataan Tejasvi tidak hanya membuat Sena terkejut, tetapi juga membuat Teguh mendengarkan dengan saksama. Misalnya, Tejasvi dengan santai menambahkan, kalau kamu menguasai seni bela diri hingga tingkat tertinggi, terus gabungin berbagai jurus, kamu bakal mudah gunainnya dalam pertarungan. Kamu punya peluang buat menghadapi lawan yang lebih kuat. Sena hanya tertegun karena tidak begitu mengerti, tenggelam dalam pikirannya. Teguh makin memicingkan mata. Ingat, Tejasvi berkata dengan penuh arti, bukan berarti makin tinggi tingkat keahlian dalam seni bela diri, makin kuat pula kekuatannya. Sena mengangguk seolah mengerti. Teguh mengingat pertarungan mengesankan dengan Hunar yang berada pada alam bela diri master. Sementara itu, helikopter mendarat di bandara terdekat sekitar Gunung Kaliputih. Para penumpang turun dari helikopter. Angin dingin yang menusuk membuat semuanya mematung. Selain elang hitam, setiap dari mereka adalah master alam bela diri. Meskipun belum kebal terhadap suhu dan iklim sepenuhnya, tubuh mereka tetap tergolong kuat. Namun, mereka dibuat tercengang. Setelah mengamati, di puncak gunung kejauhan, ada sebidang putih yang luas entah es atau bukan. Angin kencang menerpa wajah, menggigil, menusuk kulit. Para master itu pun secara refleks merapatkan pakaian. Iklim seperti ini membuat orang mengagumi gunung suci yang legendaris, Ngung. Tidak lama kemudian, helikopter dari keempat keluarga besar juga mendarat. Para kepala keluarga dan anggotanya, lalu bergabung dengan Teguh dan yang lain. Teguh. Tejasvi mengamati orang-orang yang berkumpul, lalu bertanya, selanjutnya, bawa kami ke tempat tujuan. Teguh tidak menjawab, dia hanya menatap elang hitam. Elang hitam mengeluarkan peta yang telah digabungkan dari tasnya dan mulai membandingkan. Setelah menentukan arah, dia berkata, ayo pergi. Mereka semua mengikutinya. Tentu saja, ada jarak di antara keluarga. Baik empat keluarga besar,
maupun sekte obat-obatan saling curiga satu sama lain. Meskipun sama-sama kekuatan bela diri kuno, mereka tahu apa yang tujuan masing-masing. Semuanya berangkat. Jangan sampai tertinggal dan hati-hati. Perjalanan mungkin nggak selamanya mulus, tetap waspada. Triasa dan para tetua berpandangan dan memerintahkan dengan tenang. Dalam perjalanan mencari harta karun keluarga Sabel ini, pasti bakal melibatkan pertarungan. Disnu menatap keluarga Sialagan, kemudian memerintahkan. Kalau perlu, ikuti isyarat mataku dan jangan ragu-ragu. Semua anggota keluarga Sialagan mengangguk. Winesh melirik keluarga Yadira sekilas, sebelum berkata dengan lirih, petualangan mencari harta karun ini baru dimulai, semuanya kelihatan baik-baik aja, tapi sebenarnya punya tujuan masing-masing. Jangan lengah dan hati-hati agar nggak dijebak, semua anggota keluarga Wira juga mengangguk dengan mantap. Noah tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik diam-diam tetua besar. Para tetua mengerti dan mengangguk sambil tersenyum. Rombongan mereka bergerak sejenak. Melihat tidak ada yang memperhatikan, seorang master tingkat tinggi dari keluarga Yadira diam-diam keluar dari rombongan, sebelum menuju hutan kecil. Dia dengan waspada mengamati sekeliling untuk memastikan tidak ada orang. Kemudian, master itu mengeluarkan alat komunikasi untuk memberi tahu para master keluarga Yadira yang datang belakangan tentang rute perjalanan mereka, Sret. Pada saat itu, seseorang terjun dari langit, master itu tidak menyangka akan adanya kedatangan seseorang dari atas dan tanpa persiapan dipukul dan langsung terjerembab di tanah, Orang itu ternyata adalah Pak Yuda. Dia menatap rombongan orang-orang dari kejauhan dan bicara sendiri. Mana mungkin orang-orang kecil seperti kalian bisa menyentuh harta karun keluarga Sabel. Kemudian, dia mengambil alat komunikasi dari tangan master, lalu mengirim rute yang salah pada para master dari keluarga Yadira. Master itu tidak menyangka akan adanya kedatangan seseorang dari atas dan tanpa persiapan dipukul dan langsung terjerembab di tanah. Orang itu ternyata adalah Pak Yuda. Dia menatap rombongan orang-orang dari kejauhan dan bicara sendiri. Mana mungkin orang-orang kecil seperti kalian bisa menyentuh harta karun keluarga Sabel. Kemudian, dia mengambil alat komunikasi dari tangan master, lalu mengirim rute yang salah pada para master dari keluarga Yadira. Bab 882. Jauh di dalam Gunung Kali Putih. Sepanjang perjalanan terdapat gunung batu yang curam serta pohon cemara yang menjulang. Es abadi dan pohon pinus berusia ribuan tahun, di puncak tertinggi dunia. Gunung Dewa dan Buah Surgawi, tempat itu dapat dikatakan sebagai surga di Kotiong. Berbeda jauh dari pemandangan gersang di utara, namun, Teguh dan lainnya sepenuhnya fokus mencari harta karun keluarga Sabel. Mereka tidak tertarik untuk menikmati keindahan tak terbatas dari pegunungan ini. Melirik sekilas pun malas. Waktu berlalu dengan cepat. Matahari terbenam di ufuk barat, kemudian, mereka tiba di sebuah gua, seharusnya di sini. Elang hitam membandingkan peta dan masuk terlebih dahulu ke dalam gua. Para kepala keluarga dari keempat keluarga besar mengisyaratkan anggotanya untuk mengikuti di belakang. Sekte obat-obatan dan Teguh juga ikut masuk. Setelah itu, semua orang menghela napas panjang. Mereka tidak menemukan harta karun apapun setelah berputar-putar di dalam. Keempat keluarga besar yang tidak puas, memukul-mukul dinding untuk menemukan pintu rahasia atau mekanisme tersembunyi. Di tempat ini, selain es yang menutupi tanah, sepertinya tidak ada apa-apa. Elang hitam mengerutkan kening. Menurutku, Noah menatap Teguh dengan ekspresi dingin dan mendengus. Teguh, apa kamu main-main sama kami dengan alasan cari harta karun? Teguh. Disnu menghardik dengan nada kesal. Kamu ajak kami dari ibu kota, melewati tempat yang dingin ini, tapi ternyata nggak nemuin apa-apa. Beri kami penjelasan. Teguh. Kali ini keempat keluarga besar beraksi bersama dan harta karun keluarga Sabel pasti bakal kami raih, jangan kira kamu bisa mengelak pakai trik apapun. Teguh. Mencari harta karun keluarga Sabel adalah tujuan semua orang di sini. Jangan sampai kamu menghalang-halangi. Triasa dan Winesh juga ikut menghardik. Cukup. Wajah tampan Sena terlihat kesal, lalu menambahkan untuk membela Teguh. Kalau harta karun keluarga Sabel memang mudah ditemukan, kenapa selama 20 tahun ini empat keluarga besar nggak bisa menemukannya?
Keempat pemimpin keluarga besar seketika terdiam karena tidak dapat membantah. Selama 20 tahun, selama ini mereka telah menggunakan berbagai cara dan mencari di berbagai tempat, tetapi tak satu pun harta karun keluarga Sabel yang dapat ditemukan. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Teguh tidak menghiraukan hardikan keempat keluarga besar, dia hanya menghibur elang hitam dengan pandangan yang menenangkan. Hari sudah malam. Tejasvi melirik keluar gua dan berkata dengan suara serak, suhu di Gunung Kaliputi pada siang dan malam sangat berbeda sehingga nggak jarang sampai mati kedinginan. Kupikir lebih baik kita segera dirikan tenda. Ucapan Tejasvi seolah memberikan jalan keluar bagi empat kepala keluarga besar. Setelah melirik Teguh dengan niat jahat, mereka mulai mendirikan tenda dengan jarak yang berdekatan. Demi mencegah serangan dan agar tidak tertinggal. Teguh dan elang hitam tinggal sendirian dalam sebuah tenda, mereka terus mempelajari peta. Sayangnya, setengah malam telah berlalu dan keduanya tidak menemukan petunjuk. Arah yang ditunjukkan oleh peta memang berada di wilayah Gunung Kaliputi, tetapi tidak ada tanda-tanda harta karun. Teguh, kalian sudah tidur. Tepat pada saat itu, terdengar suara Sena dari luar. Belum. Cerita bersambung.